Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kafa wassalatu wassalamu ala Muhammad Mustafa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pagi ini kita akan melanjutkan untuk pengajian tafsirnya edisi yang ke-140. Silakan dibuka untuk mushafnya ayat yang ke-68 dari surah Al-Anfal. Tolong nanti saya jam 8.55 saya diingatkan ya. Diingatkan 8.55. Ya 10 menitan. Ayat yang ke-68, laula kitabum minallahi sabaq lamassakum fi ma akhadtum adzabun adzim. Kalau bukan karena kitab minallahi dari Allah, ini maksudnya kalau seandainya bukan karena catatan di Lauhul Mahfuz, catatan di zaman azali sabak yang telah lebih dahulu, apa catatannya? Catatan yang dimaksud adalah Allah tidak akan mengazab seorang yang mukhti fi ijtihadi, orang yang salah ketika beristihad. Bahkan dalam Islam ini ketika orang beristihad, kalau benar mendapatkan 2 pahala, kalau dia istihad dan dia salah mendapatkan 1 pahala. Jadi sama-sama mendapatkan pahala selama istihadnya itu dengan menggunakan akal yang sehat ya, dengan menggunakan sumber atau penalaran yang sehat, bukan karena hawa nafsu. Lamassakum fi ma akhadtum adzabun adzim, maka kalian akan dikenai azab yang pedih dari apa yang telah kalian lakukan. Ini ceritanya, ini terkait mengenai perang Badar saat itu. Setelah selesai perang Badar, Rasulullah SAW meminta pendapat para sahabat tentang bagaimana untuk terkait mengenai tawanan perang. Maka para sahabat rata-rata mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan kita ambil tebusan. Kita ambil tebusan, tidak ya. Kita ambil dari para tawanan itu, kita mintai tebusan. Tapi Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan, kalau menurut saya apa? Para tawanan itu kita bunuh. Kenapa dibunuh? Karena ini kasusnya adalah mereka yang ikut perang Badar itu memang mereka orang-orang yang benar-benar memusuhi Islam ya. Maka dalam ayat yang sebelumnya kita kita membahas ya, maka nalin nabiin ayakuna lahu asra hatta yudkhina fil ard. Tidak mungkin seorang nabi itu memiliki tawanan sampai yudkhina fil ard, sampai ia perang dengan berdarah-darah, perang dengan perjuangan yang luar biasa ya. Maka sampai dikatakan dalam sebuah ungkapan kata Rasulullah SAW, laula nuzilal azab lama naja minhu ghairu Umar. Kalau seandainya saat itu azab turun, maka yang selamat hanya Umar. Kenapa? Karena istihadnya yang benar. Tapi ternyata Allah memang tidak memberikan azab kepada orang yang beristihad secara istihad, tetapi istihadnya salah ya. Ini bedakan antara istihad dengan ngawur ya. Kalau orang istihad itu kan dia mencurahkan kekuatan akal pikirnya dari istimbat Quran dan hadis, kemudian mengambil kesimpulan, itu istihad. Tapi kok orang kalau nggak mikir ya, dia langsung menyimpulkan tanpa menggunakan penalaran sumber Quran dan Sunnah, kemudian akal yang sehat, maka ini bukan istihad, tetapi orang yang ngawur ya, beda. Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba, maka kalian makanlah dari ghanimah kalian, apa yang kalian ambil. Dan ini merupakan keistimewaan umat Islam ya, karena umat sebelum Islam ini, orang-orang sebelum zaman Rasulullah, mereka ketika berperang tidak bisa mengambil harta rampasan, tidak bisa mengambil ghanimah. Tetapi Rasulullah berbeda ya, beliau mengatakan ada 5 yang diberikan kepadaku tidak diberikan kepada umat sebelumku. Beliau mengatakan uhillat liyal ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli. Ghanimah dihalalkan di zamanku dan sebelumnya tidak dihalalkan kepada umat sebelumku. Ini merupakan apa? Merupakan kemudahan ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin ya. Mereka perang karena orang-orang Arab saat itu mereka orang-orang yang miskin ya. Mereka tinggal di gurun, orang-orang miskin, nggak seperti peradaban Romawi Persia ya. Mereka perang menang dan kemudian dalam Islam dibolehkan mengambil ghanimah. Ini adalah kekhususan ya.
yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Kemudian halalan thayyiba, makanlah halalan thayyiba, yang halal, thayyiban yang baik. Artinya baik itu ketika kalian ikut perang dan kalian ini menjadi buah dari kalian usaha kalian dalam peperangan. Dan tentunya dalam Islam yang namanya peperangan tidak asal perang ya, semua ada protokolnya. Peperangan dalam Islam bukan terorisme, bukan, tapi peperangan yang memang untuk membela kehormatan kaum muslimin. Contohnya ketika Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad saat itu karena bangsa Indonesia mau diserang Belanda lagi ya, yang Belanda membonceng Nica. Kemudian saat itu Bung Tomo datang ke Hadratus Syekh meminta fatwa bagaimana hukumnya perang membela tanah air, maka beliau mengatakan ini adalah jihad ya. Boleh. Kemudian wattaquwa innallaha ghafurur rahim, kalian bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya innallaha ghafurur rahim, Allah maha pengampun, rahimun, dan maha ini karena suara saya ya jatuh HP-nya. Innallaha ghafurur rahim, Allah maha pengampun dan maha penyayang. Baik, demikian untuk materi pagi ini karena menunya sudah datang ya. Kita tutup sekarang ya. Jazakumullah khairan katsira, semoga Allah berikan kita kemudahan, dan saya tidak membuka tanya jawab ya. Tanya jawab silakan di pondok nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.